Yesus, jangan kau katakan aku baik. Yesus aja nggak terima loh Pak Pastor dikatakan baik, nggak terima dia. Dia bilang jangan kau katakan aku baik, karena Bapa lah yang baik, bukan aku, kata Yesus. Tapi teman-teman Kristen memaksakan narasi Yesus yang baik. Gitu loh. Pertanyaan saya tadi kepada Pak Pendeta, ketika Anda nyatakan dalam Matius 26 nomor 39, Yesus berbicara kepada dirinya sendiri, saya minta Anda silakan mempresentasikan bagaimana cara Yesus bicara dengan dirinya sendiri, tapi tidak dipandang orang sebagai orang yang tidak berakal. Bagaimana? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Tapi Pak Pendeta penjelasannya mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar sini. Inilah buktinya bahwasanya kekristenan itu nggak pernah akur dengan Bibelnya, Bang. Sekali lagi saya bilang, rekam teman-teman, kekristenan itu nggak pernah akur dengan Bibelnya, selalu berbenturan dengan Bibelnya, gitu loh. Nggak pernah mengikuti apa kata dengan Bibelnya. Saya udah narasikan tadi ke Pak Pendeta Matius 5:30, jelas loh. Yesus berkata dirinya nggak bisa berbuat apa-apa, gitu loh. Makanya saya bawakan dalam Matius 26 nomor 39. Di mana di situ dia merasakan gentar, takut, dan dia pun berdoa. Terus Anda katakan engkau di situ juga ada Yesus berbicara kepada dirinya sendiri. Bagaimana dengan Yohanes 20 nomor 17? Ketika Yesus berkata, janganlah kau pegang aku, sebab aku belum pergi ke rumah Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Gitu loh. Kalau itu ada dirinya sendiri, berarti Yesus, janganlah kau pegang aku, karena aku belum pergi ke rumahku, rumahku. Aku. Cuma itu buka datanya Pak Pendeta ini ya, ini. Yohanes 20 nomor 17. Gini loh. Makanya baik Tritunggal maupun Warnes sama-sama berantakannya kalian selama kalian masih menggunakan bendera Kristen. Ini Yohanes Pak Bu Irma. Iya. 20 nomor 17 ini. Ini kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Tuhan. Hancurnya Bible itu jadinya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada aku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada aku dan aku. Kepada akuku dan akumu. Ini gimana ini? Tadi Pak Pendeta bilang Matius 26:39, engkau di situ adalah Yesus, bukan Bapa. Kan gitu. Ya udah, kita gunakan nama ya. Kata Yesus kepada mereka, jangan engkau memegang Yesus, sebab Yesus belum pergi kepada Yesus. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara Yesus, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang Yesus akan pergi kepada Yesus dan Yesusmu, kepada Yesusmu dan Yesusmu. Hancur Bibelnya. Makanya berkali-kali saya bilang, jujurlah kalian dalam menyampaikan isi Bibel itu. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu utusan Bapa. Yohanes 8 nomor 42, Yohanes 5 nomor 37. Gitu loh. Makanya saya bilang, mau kalian Warnes, mau kalian Tritunggal, mau kalian Yesus only, mau kalian Ortodoks, selama kalian masih di bawah bendera doktrin dari kekristenan, kan gitu, doktrin dari kekristenan, maka nggak ada yang benar kalian di hadapan Yesus. Kalian mau benar jadi Yahudi, kalian jangan jadi Kristen, kalian jadi Yahudi. Itu kata Yesus. Karena kata Yesus dalam Matius 5, dalam Yohanes 5 nomor 20 ya. Apa kata Yesus di situ dalam Matius 5 nomor 20? Ya, kata Yesus di situ begini. Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan juga ahli orang-orang Farisi, maka kau tidak sampai kepada kerajaan Allah. Di situ tidak ada yang dikatakannya, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi dari Kristen. Tidak ada di situ. Benar di hadapan Yesus, Yahudi. Benar di hadapan, perbuatan yang benar di hadapan Yesus, jadilah engkau Bani Israel. Benar di hadapan Yesus, jadilah kau pelaku Taurat. Karena Yesus tak pernah menjadi pelaku Injil. Yesus tidak pernah
pelaku Injil. Yesus nggak pernah menjadi pelaku Matius, surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Paulus gitu loh. Nggak pernah. Yesus itu pelaku Taurat. Selaras dengan apa dikatakan dia dalam Matius 5, 17 sampai 18. Aku datang untuk menyempurnakannya. Sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota dari hukum Taurat tidak akan pernah dibatalkan. Karena Yesus pelaku Taurat, bukan pelaku Injil, bahkan bukan pelaku Bible, bahkan bukan pelaku Paulus dan juga Kristen. Oke lah ya. Lanjut Pak Pendeta. Wih, panjang juga ini Bang Faruk. Curhatannya itu loh kawan-kawan. Betapa gelisahnya hati Bang Faruk selama ini. Jadi makanya saya biarkan saja dia mencurahkan isi hatinya. Disinilah kita melihat bahwa betapa kasihnya Tuhan Yesus itu dan betapa kasihnya anak Tuhan Yesus ini kan. Pastor Tom ini kan anak Tuhan Yesus ini. Kita dengarkan Bang Faruk ini curhat gitu kan. Nah, tadi kan saya nanya Bang Faruk, bagaimana Tuhan yang kamu sembah sekarang itu menunjukkan dia maha pengasih dan penyayang, ya kan, penuh panjang sabar, pengampunan dan sebagainya. Kalau contoh yang kamu ambil tadi itu umum Bang. Ya, saya juga orang Kristen diberi kehidupan yang baik, diberi pertolongan. Orang Hindu Buddha juga, ya dia hidup, ya kan, nggak kurang apa-apa banyak, ya kan. Jadi itu masih umum aja semua Bang. Jawaban kamu ya dari pertanyaan saya itu dari Tuhan yang kamu sembah sekarang menurut agamamu Bang. Ya, mana bukti nyatanya bahwa dia ya maha pengasih dan penyayang. Kalau kami Tuhan Yesus itu maha pengasih dan penyayang, dia tunjukkan kasih setianya. Ya kan? Dia tunjukkan kasih setianya kepada orang Israel. Mana pastornya? Ya. Jadi saya ulangi ya Bang Faruk. Bang Faruk itu hanya memberikan jawaban yang umum. Bukti bahwa Tuhannya Bang Faruk sekarang setelah meninggalkan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan maha pengasih dan penyayang. Abang Faruk ambil contoh yang umum. Orang yang beragama lain pun juga akan menjawab seperti itu Bang Faruk. Tetapi bukti nyata Tuhan itu datang dan menunjukkan maha pengasih dan penyayangnya itu hanya Tuhan Yesus Bang. Gak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus Bang. Iya kan? Ditampar dia sabar. Ini kalau saya tampar balik, hilang kepalanya ini orang ini. Tapi biarinlah, saya kasih dia kesempatan hidup supaya dia nanti bertobat ketika Tuhan Yesus Bang. Jadi cara Tuhan Yesus itu menunjukkan maha pengasih dan penyayangnya dirinya, itu dengan berkorban.
dengan memberikan dirinya, merelakan dirinya. Ini fakta yang tidak bisa dicontoh oleh Tuhan manapun di muka bumi ini. Tidak ada Tuhan di muka bumi ini, tidak ada Tuhan dimanapun yang secara fakta menyatakan kasihnya kepada umatnya, kepada manusia yang ciptaannya. Hanya Tuhan Yesus, Bang Faruk. Ya, nah tadi Bang Faruk bilang kan, klaim Tuhan Yesus bahwa Maha Pengasih dan Penyayang, dia nggak pernah lakukan klaim. Jadi gini loh, Bang, di sini kita lihat kerendahan hati. Tuhan Yesus itu mengajarkan kerendahan hati. Makanya orang-orang Kristen itu ya rendah hati sekali, Bang. Karena dia harus mencontoh Tuhannya yang rendah hati. Dia tidak klaim bahwa saya Maha Pengasih dan Penyayang. Aku ini Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak, dia tidak klaim. Tapi dia nyatakan, dia buktikan. Iya kan? Dia buktikan bahwa dia bersabar memberikan kasihnya di saat umatnya menentang dia. Di saat umat manusia ciptaannya melawan dia. Iya kan? Dia relakan dirinya. Supaya apa? Lewat kematiannya yang begitu dahsyat sampai gelap gulita. Mana ada manusia mati gelap gulita? Gempa bumi dan sebagainya. Begitu juga dengan kebangkitannya, naik ke surga. Itu bisa menyadarkan orang-orang, oh iya, dia Tuhan. Dan memang Bang Faruk ya, kepala penjaga prajurit itu dengan gemetar bilang, wah ini anak Allah ini, mati. Ini bukan manusia, tapi Tuhan. Gitu loh Bang Faruk. Jadi Tuhan Yesus itu begitu rendah hatinya, sesuai dengan statement Bang Faruk tadi. Dia tidak mengklaim. Sekalipun dia menyatakan dia Maha Pengasih dan Penyayang, dia nggak perlu mengklaim. Makanya kan yang Abang Faruk baca tadi, dia bilang guru yang baik. Ya kan, ada seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Guru yang baik, Tuhan Yesus bilang, ngapain kau bilang saya baik? Hanya satu yang baik, Allah yang baik. Jadi kalau seseorang hanya mempercayai Tuhan Yesus sebagai guru, itu tidak cukup. Dia harus mempercayai Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dialah yang baik dan sudah dia nyatakan kasih karunia-Nya. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mempercayai Tuhan Yesus bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai utusan, tapi sebagai Allah itu sendiri yang datang dengan kasih karunia-Nya. Ya, bentar kan baru belum panjang ya kan. Nah, poin berikutnya, caranya presentasikan, kan sudah saya jelaskan tadi, melalui tradisi-tradisi yang sudah dikenal di dalam kehidupan orang Yahudi, seder Pesach, malam Paskah. Itu caranya Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan umatnya lewat membaca Alkitab. Jadi tahu, oh berdoa di masa kesesakan, berdoa di masa kesedihan, mengandalkan Tuhan, ya kan? Dan rela menderita. Minum cawan itu artinya rela menderita. Ya, rela menderita demi memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat. Jadi itu caranya dia merepresentasikan dirinya yang adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Udah aku jelasin itu Bang Faruk. Cuma Bang Faruk tidak paham. Begitu juga ya, ketika Tuhan Yesus bilang jangan pegang aku belum kembali kepada Bapakku. Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Tuhan Yesus tidak bilang Allah kita, Bapa kita. Jadi pembedaan di situ Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu, bukan Bapa kita, Allah kita, bukan. Di situ jelas bahwa Tuhan Yesus sedang merepresentasikan lagi ya tradisi Yahudi. Jadi ibarat tradisi Yahudi itu adalah pernikahan antara Tuhan dengan umat pilihannya. Nah, di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Bilangan, Tuhan itu, di dalam kitab Hosea apalagi, Tuhan itu mengatakan Israel itu adalah istrinya dan Yahweh itu adalah suaminya. Nah, kan gitu kan. Nah, di sini Tuhan akan kembali ke surga, menyediakan tempat bagi umatnya. Jadi dia mengambil tradisi seperti itu, artinya dia akan kembali kepada kemuliaannya
Namun nanti ketika sudah tiba saatnya semua manusia yang bertobat diselamatkan, dia akan kembali menjemput orang-orang yang bertobat, dibawa kepada tempat kediamannya, surga yang kekal. Jadi itu analogi. Nah, Tuhan Yesus itu banyak berbicara menggunakan metafora di Matius 13 ayat 13 supaya apa? Orang-orang bebal, orang-orang yang sebenarnya membaca Alkitab tapi untuk membenarkan diri atau untuk mencari-cari kesalahan, dia akan semakin bebal, dia akan semakin jahat, dia akan semakin buruk dan tidak bertobat. Itulah sebabnya Tuhan itu datang dan berbicara banyak menggunakan perumpamaan supaya hanya orang-orang yang benar dan mencari kebenaranlah yang diselamatkan. Tetapi kalau orang hanya membaca Alkitab hanya untuk mencari-cari kesalahan, dia akan makin tersesat dan akan binasa. Itu abang bisa baca di Matius 13 ayat 13. Kenapa Tuhan itu ketika berbicara menjelaskan tentang dirinya, menjelaskan tentang kerajaan surga, selalu mempergunakan metafora dan ungkapan-ungkapan sastra. Ya, seperti ini. Kalau orang sastra ngerti nih kalau baca Alkitabnya. Seperti ini. Orang sastra itu kalau mau pergi mancing dia nggak bilang aku mau pergi mancing, ya kan? Tapi dia pakai bahasa sastra tuh. Dia biasanya bicara begini. Aku melangkah menuju tepian air yang sunyi, menyusuri waktu yang mengalir perlahan. Aku melemparkan umpan ke air yang tenang. Namun yang kutunggu bukanlah ikan. Sebab ini bukan sekedar tangkapan, melainkan menjemput sabar yang sempat tercecer. Jadi bahasa sastra itu bisa seperti itu Bang Faruk. Padahal sebenarnya dia hanya mau ngasih tahu, dia pergi mancing. Nah, Tuhan Yesus itu banyak menggunakan ungkapan-ungkapan, kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan dalam menceritakan bahwa dialah Tuhan. Dia tidak main klaim, tapi dia memberikan bukti. Ya, dia tidak memaksa orang, aku ini Tuhan sembahlah aku ini Allah sembahlah aku. Kalau tidak nanti kubinasakan kamu. Tidak, tetapi dia memberikan bukti bahwa dia Maha Pengasih dan Penyayang. Dia memberikan bukti bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun dia mati, dia sanggup bangkit kembali. Begitu Bang Faruk. Makanya sekali lagi Bang Faruk, saya itu menanti jawaban dari Bang Faruk. Tuhan yang Abang Faruk sembah sekarang, manalah buktinya secara otentik, secara khusus, ya privat hanya dia saja bahwa dia pengasih dan penyayang. Hanya Yesus loh Bang Faruk. Coba dulu dijawab dengan tuntas ini, silakan. Oke. Jadi teman-teman, seandainya Yesus ada di antara kami, Yesus itu geleng-geleng kepala dengar penjelasan Pastor Tom tadi. Ngomong apanya kok Tom? Yesus geleng-geleng kepala, Yesus ngomong apa? Ini sakit apa cemana? Nah ini. Kenapa mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar sini? Ketika aku menyatakan tentang Bapa, tentang Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Tuhanku, aku kasih data surah Al-Fatihah. Kalau Yesus Maha Pengasih, datanya di mana? Gitu loh, nggak nyambung gitu loh. Terus inilah teman-teman ya, makanya saya heran nih, gelar pastor dan pendeta ini kan katanya sudah melalui proses akademis kan, belajar di STT kan. Boleh nggak bagi pihak STT, boleh nggak sesekali undang Bang Faruk nih untuk mendengarkan nih kajian materi yang kalian berikan kepada siswa-siswa di STT? Apa yang kalian ngajarin sama para pastor juga pendeta di sana? Di satu sisi, Anda menyatakan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Berkehendak, Maha Berkuasa. Tapi di sisi lain Anda katakan Tuhan punya hati. Cepat. Satu-satunya yang katanya agama mengatakan Tuhan punya hati cuma Kristen. Tuhan itu tak butuh hati. Manusia yang butuh hati. Kalaulah Tuhan itu dinisbatkan, disandingkan punya hati, ketika dia menetapkan hukuman kepada hambanya, maka hambanya akan mengatakan, tengok nih Tuhan si Tom sakit hati katanya. Mau kok Pastor Tom dikatakan Tuhanmu sakit hati? Ada pula Tuhan
punya hati. Karena Tuhan punya hati. Tak butuh Tuhan hati, tak butuh Tuhan kaki, tak butuh Tuhan mata untuk melihat, tak butuh. Tuhan tak butuh hati untuk menimbang. Karena apa? Dia memiliki sifat. Di mana sifat dia itu apa? Maha adil. Tak butuh hati dia. Gitu loh. Ada pula Tuhan butuh hati. Terus Pastor Tom mengatakan, Yesus itu bahkan ketika dia ditampar, dia tidak melawan. Makanya aku bilang, Bible salto ke depan, Kristen salto ke belakang. Siapa bilang Yesus tidak melawan? Nih, jangan kalian pikir Yesus itu seperti batang kurma. Ditepuk diam, diludahin diam, enggak, marah dia. Yohanes 18:23, jawab Yesus kepadanya, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Coba nih, Tuhan diminta tunjukkan salahnya, coba. Tuhan minta ditunjukkan salahnya di mana kepada ciptaannya. Masa Pak Pastor Tom masih mau kok pastor jadi Kristen setelah baca ini, masih mau jadi Kristen? Aku setelah baca Yohanes 18:23 nggak mau lagi jadi Kristen, Pak Pastor, nggak mau lagi aku. Kalau kami dalam Islam, kami minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau dalam Kristen, Tuhan diminta tunjukkan salahnya di mana, coba. Ini lanjut lagi. Tetapi jikalau kataku itu benar, tengok ini kasihan dia, cobalah. Kasihan dia, cobalah. Apa kata dia? Mengapakah engkau menampar aku? Kata dia. Kalau Yesus terima ditampar, gak berupaya untuk melawan dan membela diri ketika ditampar, ngapain dia membangun narasi ini? Mengapakah engkau menampar aku? Apapun yang kalian sifatkan terhadap diri Yesus pasti bertentangan dengan sifat dan juga perkataan Yesus. Kau katakan nih, Yesus tadi, Tuhanmu Yesus tadi itu maha kuasa, maha kuat, maha perkasa, tak terbatas kekuasaannya. Cobalah ini, dia masih minta ditunjukkan di mana salahnya. Ditampar pun dia ya masih minta dia, kenapa kau tampar aku? Yesus itu nggak pernah diam terhadap apa yang diperlakukan oleh orang-orang Yahudi kepada dia, nggak pernah diam. Itulah alasannya kenapa dalam perjalanan terakhir dia bersembunyi ke Taman Getsemani. Bahkan kisah Markus 3 saja ketika kaum keluarganya mengatakan dia tidak waras lagi, itu salah satu konspirasi yang dilakukan kaum keluarganya untuk menyelamatkan Yesus dari hukum rajam karena dia telah melanggar hukum Taurat, gitu loh, melanggar hari Sabat, gitu loh, dengan dia melakukan mukjizat di hari Sabat. Setelah itu dia pergi. Bahkan dalam Yohanes 8 nomor 58 ketika dia mengatakan sesungguhnya sebelum Abraham ada aku sudah ada, kata dia. Lalu Yohanes 8 nomor 59 dia melihat orang-orang Yahudi itu memegang batu. Setelah itu apa? Yesus kabur. Dia pergi. Selayaknya manusia memiliki nurani ketakutan, dia kabur. Aku heran loh, ketika kalian menceritakan tentang Yesus, kalian anggap Yesus itu seperti samsak tinju ya, gitu ya. Diapain aja terima, dikatain apapun terima. Tengok dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 itu, Pak Pendeta. Apa kata Yesus? Jikalau kau datang dari Bapa, niscaya kau akan mengasihi aku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau ingin membunuhku. Aku yang datang daripada Bapa. Dia nggak berkata aku yang datang daripada aku. Makanya saya bilang ya buat teman-teman Kristen, apa terkhusus ini buat para pastor juga dan juga para pendeta. Move on lah kalian. Berubahlah kalian. Barakallahu fikum Bang Mr. D, jazakumullah khair. Sudah 13 tahun ku tinggalkan kalian. Bimbinglah umat itu
sebagaimana Yesus menginginkan atas manusia, walaupun kalian tidak akan pernah mendapatkan pengakuan apapun terhadap Yesus. Gak pernah. Karena dari dulu sampai detik ini, Yesus itu miliknya Yahudi. Dia sudah dimatrai untuk Yahudi, bukan untuk orang-orang di luar Yahudi. Jujurlah kalian beritakan Bible itu. Jangan kalian manfaatkan malasnya umat Kristen baca Bible dengan kalian printer isi Bible sesuai dengan keinginan dan juga hawa nafsu kalian. Kalian katakan Yesus gak pernah minta disembah, ya, karena memang dia bukan sesembahan, tetapi dia menunjuk kepada sesembahan yang lain, bukan kepada dirinya. Lukas 4 nomor 8, Matius 5 nomor 10. Kalau kepada Tuhan Allahmu saja kamu berlatria, bukan berproskuneo. Kalau Tuhan Allahmu saja lah, kan jadi keluar kan original teksku kan. Gitu loh Pak Pendeta. Jadi tolong ya buat STT ya, tolong diberikan undangan kepada Bang Faruk. Setidaknya Bang Faruk tolong diberikan kesempatan untuk memberikan kajian materi di STT. Ya, saya akan memberikan kajian materi, di mana kajian materi ini untuk membangun akal, mengembalikan akal yang sudah rusak bahkan tidak digunakan beberapa tahun namanya. Pahami kan, sekolah teologi ya. Gitu loh. Bagaimana kalian bisa belajar di situ tentang konsep ketuhanan, sementara setelah lepas dari situ kalian tidak tahu, tidak memahami tentang sifat dari ketuhanan. Ada pula Tuhan punya hati, ya jangan. Tidak pantas Tuhan dikatakan punya hati, karena Tuhan tak butuh hati. Dia memiliki sifat melebihi manusia yang memiliki hati dalam menimbang dan juga merasa. Karena seluruh sifat dia itu bahagian dari kekuasaannya. Satu sifat dia dengan sifat dia yang lain itu saling mendukung dan saling menunjukkan kekuasaan dan juga keperkasaannya. Kalaulah dia punya hati, kan gak lucu Pak Pendeta dibilang nanti, ih kan Tuhan ini Kristen nih, kan dia masuk neraka dibikin Tuhannya. Ih Tuhan kan Tuhan tengah itu kan sakit hati. Dimasukkannya ke neraka, makanya karena dia sakit hati. Pak lucu gitu Pak Pendeta. Pak Pendeta, dari awal match tadi Anda tidak menyinggung, tidak menjawab pertanyaan saya. Tolong Anda presentasikan kepada saya bagaimana cara Yesus berbicara dengan dirinya sendiri, namun tidak dipandang orang namun orang tidak memandang dia dalam kondisi gangguan jiwa. Paham Pak Pendeta? Tolong presentasikan kepada kami bagaimana cara Yesus berbicara dengan dirinya sendiri, namun orang memandang dia tidak dalam gangguan jiwa. Silakan. Presentasi. Oke. Silakan. Saya sekarang yang bicara ya. Saya udah kasih tahu tadi caranya gimana, ya, dengan dia menjalankan tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi, namanya Seder Pesak. Seder Pesak itu adalah tradisi ritual malam Paskah. Jadi kalau Anda baca, bentar. Jadi kalau Anda baca dari Matius, dari Yohanes pasal 13 sampai Tuhan Yesus ditangkap. Bentar Bang, kamu udah panjang sekali bicara loh. Jangan kepanasan. Ya saya udah menjawab di situ. Nah sekarang kamu tidak menjawab sama sekali. Fakta konkret Tuhan yang kamu sembah sekarang itu dia menyatakan maha pengasih dan penyayangnya. Mana dia Bang? Mana bukti Tuhan yang kamu sembah sekarang itu maha pengasih dan penyayang? Apa yang dia lakukan? Kalau contoh yang kau berikan tadi itu semua orang beragama semua ngakuin itu dari Tuhannya. Dia bisa hidup, dia bisa terpelihara, dia bisa sehat. Semua orang beragama lain mengatakan itu dari Tuhannya. Nah hanya di dalam Kristen lah, ya bahwa fakta Tuhan itu nyata, maha pengasih dan penyayang dengan dia datang. Ya, jadi pertanyaanmu tadi saya sudah jawab ya. Dia datang dan melakukan tradisi Seder Pesak. Makanya di situ dia
Ya sama Datanya seperti orang mana? Yahudi yang lain, Datanya bapak guru mana? itu Data saya suruh memimpin Al-Fatihah. murid-muridnya berdoa sampai pagi, dia semalam-malaman berdoa. Itu tradisi seder Pesak, Bang Faruk. Yang saya Jadi itu kamu tanyakan udah datanya di terjawab. mana? Terus begini loh Yesus Bang Faruk ya. Sama pengasih maaf Saya sudah tadi ini kamu minta nih mau diskusi dengan orang-orang STT. Kemampuanmu memahami karya sastra saja minim sekali. Alkitab Oh, itu berarti Bibel ditulis karya dengan sastra. bahasa sastra yang sangat tinggi. Ya, Oh, Bibel Alkitab karya itu ditulis sastra. dengan bahasa sastra yang sangat tinggi, bahasa sastra, ingat ya. Bahasa karya sastra yang sastra. sangat tinggi. Jadi itu bahasa hikmat, Bukan karya sastra. penuh dengan analogi, penuh dengan bahasa-bahasa metafora, penuh dengan perumpamaan dan kalimat-kalimat yang sifatnya paradoks. Ya, di Untuk mana apa? datanya, Pak Pendeta? Bagi Yesus orang bebal kasih yang membaca pengertian. Alkitab, dia akan semakin bebal. Bagi orang jahat yang membaca Alkitab, dia akan semakin jahat. Mana Bagi datanya? orang yang bernafsu jelek membaca Alkitab hanya untuk mencari-cari kesalahan Alkitab, nyambung. dia akan semakin jahat. Itu dinyatakan di Matius pasal 13 ayat 13. Kenapa Tuhan Nah, Yesus gitu, itu selalu Kak. berbicara dengan kiasan dan perumpamaan 13 ya. dengan melakukan ya tradisi-tradisi sebagai gambaran dia yang maha pengasih dan penyayang. Dia tidak mengklaim aku ini Tuhan, aku ini Allah, sembahlah aku, tidak. Dia berikan bukti. Supaya apa? Orang yang buta matanya, yang pikirannya nggak dipakai, yang hatinya bengkok-bengkok, kalau baca Alkitab, dia tidak bertobat, malah makin jahat dan makin jahat dan makin binasa. Tetapi bagi orang yang rendah hati, ya, dia akan meneliti loh, kenapa ini Tuhan Yesus bicara seperti ini dengan perumpamaan? Kenapa? Cuman kayak gini pendeta, coba lah. Berapa match kita, coba lah. Ujung-ujungnya marah dia kan. Nggak ada datanya loh. Ya lo udah merah matanya. Nggak ada datanya bang. Omong-omong belakang yang kita dengarkan. Nggak nyambung dari tadi. Ada pula dia bilang, seseorang yang meninggalkan Bibel, tidak percaya dengan Bibel, maka dia akan jahat. Mana datanya? Kalau gitu Yesus jahat dong. Orang Yesus gak pernah baca Bibel kok. Mana adanya? Gak ada datanya loh. Buang waktu kita loh. Koran, majalah Tempo atau sebagai macam. Jadi kalau kamu hanya membiasakan dirimu dengan bahasa-bahasa yang biasa, bukan bahasa-bahasa yang level tinggi, kamu tidak akan paham Alkitab. Banyak sekali kata-kata Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Akulah air hidup. Oh, nanti kamu berpikir, oh berarti dia air. Kan dia Tuhan, kenapa dia air? Kamu akan berpikir begitu. Nah, disinilah ya, setiap orang boleh membaca Alkitab. Kami menerjemahkan Alkitab supaya dibaca semua orang. Tapi tidak semua orang berhati jujur. Tidak semua orang berhati ingin mencari kebenaran. Ketika kau bilang, Tuhan itu berhati. Kok Tuhan berhati? Berarti kamu tidak paham arti kata Tuhan itu memiliki hati. Dia memahami penderitaanmu, Bang Faruk. Dia memahami apa yang kau alami selama ini. Oh, Tuhan memahami penderitaan manusia pakai hati, bang. Tuhan dia pakai hati. Ya, kayak mana lagi gini lulus dan STT kayak gini ya? Gimana maha kuasanya? Cobalah, masa Tuhan memahami manusia itu pakai hati? Kebebalan manusia. Gitu Bang Faruk. Jadi gini loh Bang Faruk. Kalau kamu mau berdiskusi, ya apalagi dengan seorang pendeta seperti saya, kamu harus meningkatkan kemampuan berbahasamu Bang Faruk. Kalau bahasamu masih bahasa level-level biasa, hanya biasa baca-baca majalah, koran, ya kan, buku-buku komik, ya novel-novel, gak bisa ngobrol dengan saya bicarakan Alkitab. Karena Alkitab itu sastranya tinggi, bahasa yang digunakan bahasa-bahasa tinggi. Ya, kamu tidak bisa memahaminya. Kenapa Tuhan Yesus selalu berbicara seperti itu? Karena dia adalah guru yang agung.
Dia tidak hanya memberikan pengetahuan itu secara cuma-cuma, tetapi dia ingin orang berpikir, merenungkan apa yang dia katakan. Ketika dia katakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu tidak perlu lagi cari jalan yang lurus, Bang Faruk. Coba saya tanya kamu, Bang Faruk. Jalan yang lurus bagi kamu itu apa? Siapa yang pernah nunjukin kamu jalan yang lurus? Saya jawab. Ya? Kamu bisa Jawab. tunjukin gak buktinya, faktanya dia menempuh jalan yang lurus terus kau ikuti, terus kau nggak Saya tersesat? jawab. Tidak boleh saya Ya, jawab. kalau Tuhan Yesus itu, ya Tuhan Yesus itu di surga, tidak mungkin kamu tersesat kalau ngikutin dia. Ya, kalau hanya kau ngikutin manusia A, manusia B, tidak yakin kan dia di surga sekarang atau di mana? Iya kan? Makanya Tuhan Yesus itu nggak ada kuburnya, Bang. Nggak ada kuburnya. Ngapain Yesus di surga, Pak Pendeta? Kuburnya kosong. Karena dia Enggak, Yesus kembali ngapain di kepada surga? kemuliaannya. Makanya sekarang Yesus saya tanya ngapain kamu, di Bang. surga? Banyak sekali pertanyaan yang kau harus jawab Gimana tuh. sih? Pertama yang kamu harus jawab tuh, apa buktinya Tuhan yang kamu sembah sekarang secara fakta, secara kenyataan dia buktikan bahwa dirinya memang Maha Pengasih dan Penyayang. Gak ada tuh kau jawab saya. Ya, terus kedua, ya mana buktinya dia memberikan kamu jalan yang lurus? Apa jalan yang lurus itu yang kamu bilang tadi? Kalau Tuhan Yesus bilang akulah jalan yang lurus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup pasti sampai kepada Bapa karena dia adalah Bapa itu sendiri. Ya, Boleh ganti tidak mungkin Pak salah Pendeta. jalan. Ya, Boleh gantian, Pak mengapa Pendeta. engkau ya? Gimana sih? Mengapa engkau bingung dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab? Karena kan kamu membaca Alkitab bukan dengan hati yang bersih, bukan dengan hati yang jujur untuk mencari kebenaran. Tapi buat whatever ya tujuanmu baca Alkitab sekarang, Bang Faruk. Tapi saya memuji dirimu, dulu kau pasti malas sekali baca Alkitab. Tapi sekarang kau udah rajin baca Alkitab. Saya salut sama kamu, Bang Faruk. Orang Kristen aja kalah sama kamu karena kamu rajin baca Alkitab sekarang. Jadi teman-teman ada baiknya Bang Faruk ini berpindah agama. Dengan demikian dia sekarang rajin baca Alkitab, tapi bukan dalam pengertian yang benar. Kemampuan berbahasanya, kemampuan memahami kalimatnya yang perlu kita upgrade. Makanya bagus Bang Faruk sering-sering datang di sini Oke, untuk boleh gantian diskusi kita, dengan Pak saya. Pendeta. Silakan Bang Faruk, Pelan-pelan. tunjukkan Oke. fakta-fakta tadi yang saya minta itu loh. Ya, nambah lagi nih jalan yang lurus. Kamu harus tunjukin faktanya nih. Yang mana itu siapa? Nah, teladannya apa dan bagaimana? Coba saya pengen lihat nih, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu faktanya apa? Terus jalan yang lurus itu faktanya mana itu? Aku tanya ini, nambah lagi PR-mu ini Bang Faruk. Silakan Bang Faruk ya, silakan. Oke. Oke. Dengar Pak Pendeta ya. Dalam suratul Al-Fatihah, jalan yang lurus di situ, kalau kembali kepada original teksnya, itu tidak masuk ke dalam kalimat dalam kalimat isim. Itu bukan kata benda. Jalan di situ, jangan Pak Pendeta membayangkan adalah bentuk jalan. Enggak. Gitu loh. Kami tidak menyembah jalan. Kalau dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus itu dikatakan jalan, berarti Yesus diinjak-injak dong. Benar nggak? Jalan kan diinjak-injak aja. Kalau Yesus dia adalah jalan, iya dia jalan. Bukan tujuan. Tujuannya adalah Bapa. Ketika kalian katakan Yesus itu adalah jalan, di mana jalan yang nggak diinjak? Namanya jalannya pasti diinjak-injak. 2 Maryam 36. Apa itu jalan yang lurus? Jadikanlah Allah sebagai Tuhanmu dan juga sesembahanmu. Itu jalan yang lurus. Jadi kalau kita menyembah kepada selain daripada Allah, kau tidak berada di jalan yang lurus. Selama kita menyembah hanya kepada Allah, surah Maryam 36, ya, maka itulah jalan yang lurus. Anda memahami jalan yang lurus di situ adalah isim. Di situ bukan isim gitu loh. Itu bukan kata benda. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ini mau saya sampaikan kepada Bapak Pendeta ya. Pak Pendeta mengatakan kalau Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mana datanya? Dari tadi saya minta
Mana datanya Yesus itu maha pengasih dan maha penyayang? Anda tanya saya ini, Tuhan Anda maha pengasih dan maha penyayang enggak? Iya. Suratul Al-Fatihah di ayat yang pertama dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ dituliskan, ada datanya kan? Mana wujudnya? Mana buktinya? Kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, dia ciptakan matahari. Dalam Al-Quran dia menyatakan dia menciptakan matahari, gitu loh, yang memberikan kehidupan bagi manusia. Dia turunkan hujan, gitu loh. Dia hiasi bintang, dia suburkan tanah, dia berikan angin, ya kan gitu, sebagai penghidupan bagi pepohonan, dan ada banyak faktor, ada banyak kekuasaan-kekuasaan lain yang dilakukan oleh Allah sebagai bentuk dari maha pengasihnya, di mana segala sesuatu yang ada di dalam ekosistem dunia, ekosistem bumi ini bermanfaat bagi kami, yang tak bermanfaat bagi kami tinggalkan, gitu loh. Ada datanya semua di dalam Al-Quran. Kalau Yesus, kapan Yesus ngaku menciptakan langit dan bumi? Orang Yesus aja, sudah orang langit dan bumi sudah ada, baru Yesus itu ada kok. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah mengklaim menciptakan sesuatu. Nih taruhannya Pak Pendeta. Yesus itu nggak pernah mengklaim menciptakan segala sesuatu. Bahkan menciptakan pergedel ataupun rempelo pun dia nggak pernah. Dia nggak pernah menciptakan sesuatu. Dia hanya menjadikan sesuatu yang sudah ada, seperti burung, gitu loh. Udah ada pada itu masa itu burung, dia jadikan burung dari tanah. Itu menjadikan, bukan menciptakan. Karena definisi menciptakan, menjadikan sesuatu dari yang belum ada menjadi ada, gitu loh. Itu namanya menciptakan. Pada waktu Yesus menjadikan burung, kan burung sudah ada waktu itu namanya menjadikan. Dan berdasarkan KPR 2 nomor 22 pun, apa yang dilakukan itu merupakan kekuasaan dari Allah. Ini Pak Pendeta ini kok cengar-cengir ya? Enggak menjadikan burung itu loh. Itu kan hanya ada di dalam kitabmu, berarti kamu ngakuin kan ya? Yesus yang menjadikan burung ya. Dengar gitu loh, ya. Dengar Pak Pendeta ya. Jangan cengar-cengir. Inilah ciri dari orang, teman-teman, yang tidak bisa lagi menggunakan konsentrasinya dalam berdiskusi. Tidak bisa menunjukkan kebawahnya dalam berdiskusi. Fokus ini. Lanjut. Kenapa, teman-teman ya? Setiap narasi, literasi yang kita keluarkan, dia cuma cengar-cengir, Bang. Pak Pendeta, jangan tunjukkan kepada orang bahwasanya pada saat ini Bang Faruk sedang berdiskusi dengan keledai. Karena cuma keledai yang cengenges-cengengesan. Tunjukkan titik fokusnya Pak Pendeta, pegang bolpen kek, nulis di kertas kek. Bagaimana aku yakin kau bisa mencerna bahasaku, memahami narasiku, sementara setiap perkataan yang ku sampaikan kau cengengesan. Gitu loh. Dan makan pula lagi. Jangan hidup seperti keledai Pak Pendeta, hanya mau makan dan makan. Memang wajar. Kalian diajarkan Bang Faruk yang cengengesan tertawa, coba kita gantian. Fokuslah Pak Pendeta, gitu loh. Fokus, jangan ketika Anda diberikan ke. Enggak, ini supaya kita jangan marah-marahan Bang Faruk. Ini kan kita bawa diskusi santai lah. Iya kan? Masih mau lanjut apa gimana? Apa mau gantian? Kayak mana aku mau bernarasi Pak Pendeta? Kok potong-potong aku dari tadi? Jangan dipotong. Tapi udah panjang sekali. Kalau saya cengengesan kan Panjang sekali. gantian lah. Sekarang saya yang ngomong, Bang Faruk yang cengengesan, boleh ya? Gantian kita ya. Nah, Bang Faruk lah yang tertawa cengengesan. Saya Pak ngomong Pendeta sekarang. ya. Pertanyaan saya gini Pak Pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan saya tolong dijawab Pak Pendeta. Saya belum lagi berbicara belum masuk ke dalam esensial dari ajaran Yesus. Udah ku jawab pertanyaanmu. Gitu. Orang kok Karena panjang sekali ceritanya. Gimana? Belum loh. Yang saya tanyakan Pak Pendeta, ketika tadi kau katakan Yesus itu maha pengasih dan maha penyayang, ya kan? Di mana Pak Pendeta dapat literasi itu? A, dalam Bible merupakan perkataan Yesus. B, dari bapak-bapak gereja. C,
Mimpi dan angan-angan Bapak Pendeta, atau D, dari handuk leher? Oke, saya jawab lah ya, supaya jangan kau anggap saya lupa. Jadi Ya, dari kasih tadi datanya saya ya. bilang, ya, dari tadi saya bilang, Tuhan Yesus itu untuk hal-hal yang seperti itu, dia tidak memberikan narasi, tapi fakta. Ya kan? Jadi pengorbanannya di atas kayu salib, kesabarannya menanggung penderitaan, kesabarannya untuk tidak menghukum langsung manusia, itu adalah bukti bahwa dia Maha Pengasih dan penyayang. Dia tidak memberikan janji, dia tidak hanya memberikan kata-kata, dia tidak memberikan narasi, tapi dia memberikan bukti. Makanya saya bilang, Bang Faruk, sampai detik ini kau bisa belum menjawab loh. Tuhanmu Mana yang buktinya, sekarang kau sembah Pendeta? itu, Bang Faruk, tidak ada datang menyatakan Mana dirinya buktinya? bahwa dia Mana Maha buktinya? Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, jadi Tuhan Mana Yesus buktinya itu dia Maha memberikan Pengasih, Pak Pendeta? bukti Mana dia, buktinya? ya, dia buktinya dia datang bersabar menanggung penderitaan, tidak langsung menghukum Di mati mana tertulis manusia itu? yang menolak Di mana dia. tertulis dia Itu pernah berkata begitu? fakta. Nah, makanya sekarang Di mana loh, datanya? gini, Pak Pendeta ini asumsi aja. Di mana datanya Yesus pernah berkata? apa dia langsung "Aku datang menghabisi, ke menghukum dunia"? manusia? Tidak. Dia memberikan kesempatan. Itulah bukti dia Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, sekarang Bang Faruk sampai sekarang belum bisa membuktikan Tuhannya Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, jadi ini soal jalan tadi. Wah, mulai pintar nih Bang Faruk ini bicara dengan saya. Jalan yang lurus. Oh, itu berarti jangan bilang itu berarti benar-benar jalan. Terus Bang Faruk ternyata memaknai kata jalan yang lurus itu bukan secara harfiah, tetapi memaknai itu sebagai apa tadi? Menyembah Allah. Jalan yang lurus itu menyembah Allah. Bang, semua agama itu mengajarkan hal yang sama, menyembah Tuhannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama itu. Tetapi hanya di dalam Kristen lah ada Tuhan yang datang dan mengatakan akulah jalan. Artinya apa? Kamu bisa mencontoh, melihat segala injak aja, apa Pak yang Pendeta. dilakukan, meneladani Kalau dia menyatakan dirinya jalan, kena injak-injak lah dia. Pusing kali Pak Pendeta ini. Masa Pak Pendeta nyembah yang diinjak-injak? Cuma ya kan, jalan kan keinjak-injak jalan kan. Mana narasi Pak Pendeta ini udah. untuk bersandar pada kehendak Tuhan, bukan pada pikiran sendiri, kemauan sendiri. Rencana Tuhanlah yang jadi, bukan rencana manusia. Jadi Tuhan itu memang datang memberikan jalan, memberikan contoh, teladan, itu artinya jalan. Makanya jalan yang lurus di dalam kepercayaanmu sekarang itu siapa? Siapa yang memberi teladan? Teladan mana yang bisa dicontoh? Ajaran mana yang dibuktikan secara fakta? Ya kan? Menyembah Allah. Semua agama lain pun ngajarin nyembah Allahnya, nyembah Tuhannya, supaya kamu Ya, bisa kalau dapat di Kristen berkah, nyembah siapa? supaya kamu bisa masuk surga. Semua orang Ya, kalau agama di lain Kristen pun nyembah ngajarin Allahnya. itu. Tetapi Emang Kristen nyembah Allah? bagaimana jalan itu ditempuh? Siapa jalan itu yang nggak harus bisa diskusi, diteladanin? Ini udah nggak bisa diskusi lagi. Udah nggak bisa lagi diteruskan dia. Udah marah dia nih tak lah. Oh, wajahnya udah berubah tuh. Tak. Udah marah, dengan nyambung dia gitu loh. Ketika Yesus aja nggak pernah menyatakan dirinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, tahu dari mana dia Yesus itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Dari bukti perbuatannya, perbuatan yang mana? Dia mau mati di kayu salib menanggung dosa, mana datanya? Kapan pula Yesus ngomong kayak gitu? Menunjukkan kemahakasihan semuanya itu dia nampakkan langsung, dia nyatakan langsung. Makanya jalan yang lurus, saya ingin Pak Pendeta, gini aja lah Pak Pendeta ya, bangunin aku nanti ya, kalau udah siap kau apanya, kumur-kumurnya ya. Bangunin aku nanti ya, kalau Pak Pendeta udah siap kumur-kumur ya, bangunin ya. Itu bukan benar-benar jalan yang diinjak-injak kan?
Begini loh, kamu bisa memahami bahwa istilah jalan itu bukan berarti jalan yang diinjak-injak. Tapi kenapa kamu tidak bisa memahami bagaimana di dalam ayat-ayat Alkitab perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang seperti itu. Gitu loh, karena dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi teladan, menjadi jalan, sehingga semua kebenarannya diikuti. Dia tidak hanya sekedar mengatakan bagaimana hidup sebagai orang yang benar, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh kesabaran, cinta kasih dan sayang. Tapi dia nyatakan gitu loh Bang Faruk. Jadi hanya di dalam Alkitab lah, hanya di dalam Bible lah, kebenaran siapa Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu dinyatakan. Hanya di dalam Alkitab, hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia datang menjadi jalan. Memang dia merendahkan dirinya, seolah-olah dia diinjak-injak. Dia memikul kesengsaraanmu, dia memikul dosamu, supaya mengharapkan kau bertobat. Ya, tapi siapa yang datang di agama Abang dan menjadi jalan, yang menyediakan punggungnya untuk memikul beban, yang menyediakan hatinya untuk mengasihi, yang menyediakan kesabarannya untuk dicontoh, yang menyediakan segala sesuatu yang baik dari dirinya untuk diteladani. Siapa Bang? Ya, yang sempurna itu hanya Yesus Kristus loh Bang. Nggak ada. Disitulah buktinya bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, yang tidak hanya memerintah manusia melakukan yang benar, nyembah, tapi dia memberikan, ini loh yang saya mau dari dirimu, ini loh yang saya mau dari hidupmu. Sebagaimana Tuhan itu sendiri mau merendahkan diri dan memberi contoh kepada manusia betapa kasih dan sayangnya dia. Makanya ketika dia memberikan perintah, hendaklah engkau saling mengasihi, saling melayani, saling memberikan hormat. Karena Tuhan sendiri yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan penuh kasih sayang mengajarin kamu yang benar, memberikan teladan, bukan hanya sekedar ngomong, tetapi benar-benar sempurna memberikan teladan. Makanya saya tanya dari tadi Bang Faruk, ada banyak poin pertanyaan yang Bang Faruk gak bisa jawab sama saya. Jawaban Bang Faruk itu yang umum-umum saja. Bukti bahwa dia Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, buktinya bahwa dia menciptakan saya, dia menciptakan ini, dia menciptakan hewan. Kan itu umum Bang, semua agama juga akan bilang itu Tuhannya yang menciptakan kamu, Tuhannya yang menciptakan hidupmu, kupingmu dan semuanya. Dia yang memberikan nafkah hidup, dia yang memberikan pekerjaan, dia yang memberikan rezeki. Masing-masing semua orang punya agama dan punya Tuhan dan menganggap itu dari dia, dari Tuhannya. Tetapi ini yang fakta yang khusus bahwa Tuhannya Abang itu Maha Pengasih dan Penyayang. Hanya Tuhan Yesus loh Bang yang datang ke dunia dan menunjukkan dia pengasih dan penyayang, murah hati, panjang sabar. Orang ya kelaparan dikasih makan 5.000 orang, iya kan? Orang sakit disembuhkan, orang buta dikelikan matanya. Itu jelas loh dia murah hati. Itu loh pengasih dan penyayangnya itu dia tunjukkan. Ya, walaupun dia Pak Pendeta, mana lebih pengasih, Yesus atau Maria? Harusnya yang lebih pengasih itu Maria, karena Yesus nggak pernah mengasihi apapun kepada Maria, tapi Maria banyak mengasihi kepada Yesus. Yang pertama, Maria memberikan rahimnya untuk melahirkan Yesus. Yang kedua, Maria memberikan ASI-nya untuk menyusuin Yesus. Harusnya yang Maha Pengasih itu Maria, bukan Yesus. Coba jawablah dulu. Makin banyak PR-nya Abang ini saya catat loh. Abang suruh saya mencatat. Tidak Maha Pengasih tapi Maha Pengasih tapi dia hanya menerima, bukan memberi. Kalian teman-teman Kristen terima kenyataan. Ketika Yesus memberi 5.000 makan, 5.000 orang makan, setelah disurvei, satu pun gak ada mamanya di situ. Gak ada mama Yesus di situ, gak ada. Dia gak pernah memberi kepada mamanya, cuma mamanya yang memberi kepada dia. Makanya aku bilang tadi
berdosa di samamu Pak Pendeta. Mana bukti nyata Yesus itu maha pengasih? Mana bukti nyata? Tapi kalau Maria maha pengasih pada Yesus, ada buktinya. Apa buktinya? Sampai Yesus pada usia 33 tahun. Siapa yang melahirkan dia? Maria. Siapa yang menyusui dia? Maria. Siapa yang memandikan dia? Maria. Siapa yang ngantar dia ke sekolah? Maria. Semuanya Maria. Sementara Yesus tak pernah memberikan apapun kepada Maria. Lalu datang orang Kristen zaman sekarang mimpi dijanjikan Yesus surga. Yesus aja gak pernah menjanjikan surga kepada wanita yang melahirkannya. Makanya ada lagu anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar anakku, nanti besar kau akan jadi Tuhan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Nanti kalau kau sudah sampai surga anakku, janganlah kau lupakan ibumu. Gak berhenti dia ini. Aja bang. Oke, abang ini nggak tahan dengar kebenaran. Ya silakan. Pertanyaan apa lagi? Semua pertanyaan abang itu udah aku jawab semua. Tapi pertanyaan saya nggak ada satupun Sekarang abang saya jawab. tanya ini Saya ini menunggu. Silakan bang. Ini Pak Pendeta, saya nggak mau komparasikan maha pengasihnya Yesus dengan yang lain. Di antara Yesus dan Maria, siapa yang lebih maha pengasih, Yesus atau Maria? Sekarang saya tanya, hal apa yang pernah diberikan Yesus kepada Maria? Sementara Maria sudah terbukti pernah memberikan banyak hal kepada Yesus, pernah memberikan rahimnya untuk melahirkan Yesus, pernah memberikan susunya untuk menyusui Yesus, pernah menggunakan tenaganya untuk membesarkan Yesus, bahkan mengantarkan Yesus gitu loh. Kalau Yesus pernah memberikan apa rupanya kepada Maria? Langsung menjawab. Iya, singkat aja. Tidak ada satu wanita pun yang dimuliakan seperti mulianya Maria itu, Bang. Ya, kasih satu. Seorang wanita yang melalui dia kan melalui rahimnya Tuhan hadir, datang untuk menyelamatkan Yang manusia. saya Ada nggak wanita lain yang diberikan suatu hak ya yang istimewa seperti itu? Ada nggak wanita yang lain? Nggak ada loh bang. Yesus loh. Pak Jadi Pendeta bisa itu fokus, adalah Pak suatu Pendeta. hal yang luar biasa diterima Maria. Makanya Yang Maria saya sangat bersyukur. tanyakan, hal apa yang pernah diberikan Yesus kepada Maria? Kalau Maria kan nggak usah diragukan lagi. Dia pernah memberikan rahimnya untuk melahirkan Yesus. Kalau aja waktu itu Maria nggak serius mengandung Yesus, udah keguguran dia meninggal Yesus. Nah itu kan framing abang aja. Jadi gini, jelas di dalam Alkitab bahwa Yang kedua, ya, Maria pernah memberikan air susunya untuk menyusui Yesus. Kalau waktu itu Maria itu tidak tanggung jawab sebagai seorang ibu, dia tidak menyusui Yesus, ya kan sudah meninggal Yesusnya, nggak dapat gizi. Dia kan Pak Pendeta, tenangkan dulu dirimu Pak Pendeta. Nggak jemaat, nggak pendeta, kalian kerasukan aja kerja dia. Masih ditanyain aja udah kemasukan. Sabar dulu Pak Pendeta, dengarkan dulu aku, jangan kemasukan dulu lah kau. Wah, Pak Pendeta. karena buktinya fakta, jangan narasi, fakta. Ya, Maria itu adalah satu-satunya wanita yang melebihi wanita yang lain, di mana rahimnya adalah jalan Tuhan untuk datang melalui dialah. Tuhan Ya, udah diakui dia kan jalan Tuhan katanya rahim Maria. Rahim Maria jalan Tuhan. Berarti jalan kebenaran dan hidup itu bukanlah Yesus, tapi rahimnya Maria. Karena kalau tidak ada rahimnya Maria, maka Bani Israel tidak mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Karena jalan kebenaran dan hidup yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6 berawal dari rahimnya Maria.
Cari jawaban di Bible. Jangan karena tidak ada kejelasan di dalam kamu menyalah-nyalahkan Bible. Iya kan? Jawablah pertanyaan saya. Kutunggu jawabanmu. Kutunggu walaupun tak pasti. Silakan jawab dong. Kalau masalah menyembah Allah itu adalah jalan lurus, tiap agama juga ngajarin nyembah Tuhannya. Gitu loh Bang Faru.